Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun, mahasiswa kelas C angkatan 2023 dengan nomor induk mahasiswa H0123-027. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Junaidi SPD, MPD. Dan di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep kurikulum dan kurikulum merdeka. Yang dimana materi ini sangat penting karena kurikulum merupakan dasar dalam proses pembelajaran di sekolah. Tanpa kurikulum, kegiatan belajar mengajar tidak akan memiliki arah yang jelas. Yang pertama yaitu tentang konsep kurikulum. Kurikulum adalah rencana dan pengaturan pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Artinya, kurikulum tidak hanya berisi daftar materi pelajaran saja, tetapi juga mencakup tentang bagaimana proses pembelajaran dilakukan, serta bagaimana siswa dinilai. Jadi, kurikulum bisa kita ibaratkan seperti peta atau panduan perjalanan. Jika tidak ada kurikulum, maka proses pembelajaran bisa menjadi tidak terarah dan tujuan pendidikan sulit tercapai. Selain itu, kurikulum juga berfungsi untuk memastikan bahwa pembelajaran berjalan secara sistematis, sesuai dengan kebutuhan siswa, dan mampu mengembangkan potensi siswa secara maksimal. Selanjutnya, kita akan membahas tentang komponen kurikulum. Dalam kurikulum, terdapat beberapa komponen utama yang saling berkaitan, yaitu pertama, tujuan. Tujuan adalah hasil yang ingin dicapai oleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Tujuan ini menjadi arah utama dalam belajar. Contohnya, siswa diharapkan mampu memahami materi, berpikir kritis, atau memiliki keterampilan tertentu. Kedua, materi. Materi adalah isi atau bahan ajar yang diberikan kepada siswa, yang dimana materi ini harus disusun secara sistematis dari yang mudah ke yang lebih sulit agar siswa dapat memahami dengan baik. Contohnya seperti teks bacaan, konsep pembelajaran, atau latihan soal. Yang ketiga ada metode. Metode adalah cara yang digunakan guru dalam menyampaikan materi. Metode ini sangat penting karena akan mempengaruhi pemahaman siswa. Contohnya ada metode ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab, atau pembelajaran berbasis proyek. Jika kita menggunakan metode yang menarik, maka siswa akan lebih aktif dan mudah memahami pelajaran. Selanjutnya, yaitu tentang fungsi kurikulum. Kurikulum yang memiliki beberapa fungsi penting dalam pendidikan, yaitu pertama, sebagai pedoman pembelajaran. Kurikulum menjadi acuan bagi guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, sehingga di mana guru tidak mengajar secara asal tetapi sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Kedua, mengarahkan proses pendidikan. Kurikulum membantu agar seluruh proses pembelajaran memiliki arah yang jelas, terstruktur, dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Dengan adanya kurikulum, kegiatan belajar menjadi lebih efektif dan terorganisir dengan baik. Adapun jenis-jenis kurikulum, secara umum terdapat dua jenis kurikulum, yaitu pertama, kurikulum nasional. Kurikulum ini ditetapkan oleh pemerintah dan berlaku secara umum di seluruh Indonesia. Tujuannya agar ada standar pendidikan yang sama di setiap sekolah. Kedua, kurikulum sekolah. Kurikulum ini dikembangkan oleh masing-masing sekolah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa. Dengan adanya kurikulum sekolah, pembelajaran bisa lebih fleksibel dan relevan dengan lingkungan sekitar siswa. Jadi, kedua jenis ini saling melengkapi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kurikulum merdeka.
Apa itu kurikulum merdeka? Jadi, kurikulum merdeka adalah kurikulum yang memberikan kebebasan belajar kepada siswa. Artinya, siswa tidak dipaksa belajar dengan cara yang sama, tetapi bisa menyesuaikan dengan minat, kebutuhan, dan kemampuan mereka masing-masing. Selain itu, guru juga memiliki kebebasan untuk memilih metode pembelajaran, menyesuaikan materi, dan menciptakan suasana belajar yang lebih kreatif dan menyenangkan. Kurikulum ini menekankan bahwa setiap siswa itu unik, sehingga proses pembelajaran harus menyesuaikan dengan karakter siswa. Dengan kurikulum merdeka, diharapkan siswa tidak hanya menghafal tetapi juga memahami materi, berpikir kritis, dan mampu menerapkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya, semua dari penjelasan di atas yaitu kita dapat memahami bahwa kurikulum merupakan pedoman utama dalam pendidikan. Kurikulum merdeka memberikan fleksibilitas dalam proses belajar, dan pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang menekankan pemahaman, bukan hanya hafalan. Sebagai penutup, saya ingin menyimpulkan bahwa kurikulum merdeka membantu siswa untuk belajar dengan lebih bebas, kreatif, dan sesuai dengan kemampuan mereka. Sebagai contoh, dalam pembelajaran bahasa Inggris, siswa tidak hanya menghafal kosakata, tetapi juga bisa membuat proyek seperti video percakapan, presentasi, atau praktik langsung. Yang dimana dengan cara ini, siswa akan lebih memahami dan lebih percaya diri dalam menggunakan bahasa Inggris. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian dan terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.